ditemani oleh acara pemakaman ini juga akan sampai dibantu oleh Lipo Group, karena kebetulan ayah Dedi itu direktur PT Agora Siloam rumah sakit. Kalau kehilangan pasti, karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah, tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem, semua itu udah ada di Dedi. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya, jadi dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Sepeda, motor, mobil, semua ayah saya. Jadi kalau mau ikut putri-putrian, yang coaching juga pasti Dedi. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Dedi. Ya, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Dedi gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertatih, dan Dedi itu setia. Yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang, sampai ke lapas, itu adalah ayah saya. Jadi tidak pernah Dedi itu kehilangan waktu untuk mendampingi saya. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, pasti sangat kehilangan. Cuma memang ada satu kerinduan aku untuk bisa merayakan ulang tahun bersama Dedi. Tapi mungkin itu belum rezeki aku. Tapi aku sedih karena memang terakhir waktu sedang mengantarkan Dedi ke rumah sakit, Dedi cuma nanya, jadi kamu mau ulang tahun di mana? Terus Eji bilang, kayaknya kalau ke Manado agak susah Dedet. Dan Dedi udah nggak ngejar lagi. Tapi aku yakin pasti Dedi di ulang tahunku nanti pasti akan tetap melihat gitu dari atas. Terus saya sesungguhnya berusaha untuk kerja buat ayah, ibu, dan Kian dan anak-anak saya lah. Artinya apapun akan saya lakukan untuk membahagiakan Dedi. Karena sebenarnya Dedi saya papi yang selalu menyemangati. Jadi kalau mau dibilang kesadaran gitu ya pasti seminggu sebelum Dedi pergi tuh saya emang sering banget gitu loh, pengen ke kamar kerjanya, pengen ke kamarnya gitu, sekedaran cuman pengen cerita gitu soal, oh iya Ded, kan terakhir Dedi bercandanya emang masih mau sendiri Enji. Terus dia bilang, udah Ded nggak apa-apa, ini masih sanggup, gitu kan, nggak apa-apa, mau jalanin kemah food, mau jalanin kemah entertainment gitu. Tapi memang Dedi sebulan terakhir tuh udah, Ji ini ya surat tanahnya. Terus karena Dedi itu komisaris di Kemah Entertainment, Dedi tuh bilang, aku tanda tangan ya, aku jangan komisaris lagi. Udah harus Enji yang megang ya, jangan Dedi lagi gitu. Dan itu ditandatangani hari Kamis, berarti 3 hari sebelum Dedi meninggal. Jadi Dedi itu udah seperti mempersiapkan gitu semuanya. Terakhir aku ke Manado, diantar Dedi gitu. Ini ya Dek, ini Haji, ini rumah Dedi gitu kan. Karena aku mungkin nggak ikuti perkembangan selama 10 tahun. Jadi Dedi langsung yang ini. Terus ketika ke Jakarta pun Dedi bawa surat-surat tanahnya gitu. Dedi nggak pernah bicara, dia cuma tanya, emang kamu masih mau sendiri aja, jangan terlalu capek kerja Ji. Karena Dedi masih dapat gaji kok dari sebagai direktur gitu kan. Jadi nggak mau bebanin Ji. Tapi Enji selalu bilang, enggak deh, pokoknya apapun itu rezekinya Enji tuh rezekinya Dedi juga.
kehilangan lah, karena biasa pagi-pagi ada yang ngerecokin gitu kan. Sarapan aku udah belum gitu kan. Oh iya bentar lagi deh, mau apa, mau scramble egg, mau toast gitu. Atau enggak cuma sekedaran ngobrol di dapur gitu. Kehilangan temen yang WA gitu ya. Ada kalau ada berita tuh semua pasti Dedi tuh yang selalu kirim berita lah, soal apalah, semua pokoknya itu enak banget. Ntar aku pulang kerja, Dedi pasti udah nungguin. Jadi karena aku masih tinggal di rumahnya Dedi kan, jadi aku sering juga bersama-sama. Mohon kepada Allah nggak lihat lagi. Ayah. Beratnya karena kan runtutannya itu hampir mirip ya. Cuman kalau Dedi itu emang udah minta ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit tetap kekeh aku alihin, mau pergi belanja, mau tinggal di hotel, tetap kekeh untuk di rumah sakit. Dan prosesnya sakaratul mautnya juga hampir sama dengan Mas Aji. Jadi ketika sakaratul mautnya Dedi, saya udah nggak bisa gimana saya jatuh, karena saya mengingat sama seperti kejadiannya ketika saya harus melepas Mas Aji. Jadi alhamdulillah saya melepas Mas Aji di tangan aku. Aku juga melepas ayah saya itu di tangannya aku. Dan pemandangan itu agak trauma buat saya, tapi harus saya hadapi. Bakti saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji kepada diri saya ingin melepas Dedi itu sampai nanti di tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau cuma masalahnya alkohol, masalah bawa petinya, dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik di lapas tuh nggak ada artinya. Mudah-mudahan Dedi lihat gitu bahwa Eji memang membuat luka di hati Dedi. Dan mungkin Eji tahu bahwa keinginan Dedi terhadap Eji pasti mungkin tidak tercapai gitu ya. Eji ingin membuktikan bahwa baktinya Eji, walaupun Eji mungkin tidak keyakinan, akan tetap Eji jalankan untuk membuat Dedi bahagia sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oke? Jadi setiap pagi pasti aku sedih. Tapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa memang Dedi itu udah betul-betul memberikan terbaik juga buat mungkin Dedi merasa kalau sesungguhnya kan serangannya mungkin udah hari Jumat karena ayah saya udah agak susah jalan di hari itu. Jadi ayah saya merasa bahwa dia kena sleeping paralysis, artinya kelumpuhan, dan mungkin Dedi merasakan kalau opa saya ada riwayat stroke. Nah, dan Dedi kan udah pernah kena stroke ringan. Dan mungkin yang udah takdirnya Allah kalau Dedi masih ada dan stroke, oma dalam keadaan begini, gitu. Pasti kan Dedi berpikir jadi beban buat Dedi. Jadi mengakhirinya dengan gak mau ngerepotin Eji sama sekali. Luar biasa. Kalau aku tarik lagi dengan melihat kondisi mami aku gitu kan, terus mungkin Dedi dengan kelemahan fisiknya karena papi tuh otaknya tuh mau ini A, B, C, D, E, F, G, sementara fisiknya memang terakhir cekap ada hipertensi, ada kolesterol, ada gula gitu kan. Jadi mungkin Dedi gak mau ngerepotin aku. Baju yang selalu Dedi suka aku pakai karena ayah saya tuh selalu pengen aku tuh tampil di atas panggung kayak putri gitu kan. Dia seneng gitu kalau misalkan lihat aku tuh dandan gitu kan. Dia seneng gitu kalau aku tuh tampil menari, karena sekali aku keluar terus aku dandan tuh pasti ayah saya tuh, oh inilah bener-bener anaknya Prof. Lucky gitu ya. Jadi saya berusaha menggunakan pakaian yang terbaik buat Dedi gitu kan. Jadi diseneng juga gitu loh ngeliatnya dandan gitu. Sama seperti ketika Dedi tuh
ngelihat aku pas aku memenangkan Putri Indonesia. Mbak Invi,